Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mau sharing dan mempresentasikan hasil analisis kami. Topik pembahasan kami hari ini cukup menarik, yaitu membedah arsitektur frontend menggunakan dua framework populer, yaitu Bootstrap dengan template shop homepage dan Tailwind dengan template Nordic. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang lebih teci dan pusing-pusing sedikit, tak kenal maka tak sayang ya. Kenalin dulu nama-nama anggota kita yang ada di kelompok 5 ini. Ada Melon Nurfian Nurfaria, ada Salwa Anjani Putri Endasani, ada Sukma Hawaisa Ghazali, ada Rara Dini Batrisya, ada Nur Zukru Fiati, Santika Putri, dan saya Adi Pangestu, dan terakhir ada Muhammad Rismanda Putra. Nah, di bagian pertama ini saya akan mengajak teman-teman buat melihat fondasi awalnya dulu. Gimana sih sebenarnya alur kerja si Bootstrap ini dari awal sampai akhir, bisa tampil di layar HP atau laptop kita. Yuk, kita langsung ke slide kedua. Nah, di layar ini adalah diagram arsitektur Bootstrap. Pas pertama kali lihat mungkin kesannya agak ribet ya, karena banyak kali kotak-kotak, garis panas hilang gitu. Tapi tenang aja, kita urai pelan-pelan biar gampang. Kita mulai dari ujung perjalanan dulu. Coba teman-teman perhatikan gambar di pojok bawah. Di situ ada ikon orang atau pengguna, dan di sebelahnya ada kotak bertuliskan browser. Nah, jadi segala sesuatu yang kita bangun kodenya, ujung-ujungnya pasti lari ke sini. Pengguna yang mau akses website kita, mereka pasti butuh browser terus. Browser ini yang bakal nampilin UI atau user interface dan jadi tempat pengguna buat interaksi. Pertanyaannya, dari mana browser dapat bentuk tampilan website yang bagus itu? Coba tarik mata kalian ke atas. Browser itu akan mengambil datanya dari kotak paling atas, yaitu frontend. Di dalam blok frontend ini, bos utamanya adalah HTML. HTML ini yang memanggil komponen-komponen lainnya dari panah itu. Kita bisa melihat kalau HTML manggil Bootstrap CSS buat ngurusin gaya atau desain, dan Bootstrap JS buat ngurusin logic atau pergerakan website. Sekarang kita turun sedikit, ikutin panah dari Bootstrap CSS ke bawah. Ada kota besar namanya Bootstrap Core atau inti dari Bootstrap. Disinilah sihirnya terjadi. Di dalam itu ada 3 komponen utama, yaitu pertama ada komponen UI, contohnya kayak tombol atau button, menu atau navbar, dan kartu-kartu card buat ngumpulin produk. Terus ada grid system. Ini penting banget biar website kita responsif, nggak berantakan kalau layarnya dikecilin. Dan ada utility class. Terus semua desain itu dibungkus kemana? Nah, semua keindahan desain dan style tadi dikompres, dipadatin, lalu dimasukkan ke dalam kotak bawah, yaitu aset. File untuk desainnya berkumpul di Bootstrap main CSS, dan file untuk script interaktifnya dari JS tadi ngumpul di Bootstrap bundle.js. Dua file aset penting inilah yang pada akhirnya dikirim ke browser, dibaca, dan disajikan ke layar penuh pengguna tadi. Alurnya muter-muter terus kayak gitu. Nah, sekarang ke ketiga. Tapi yang ketiga ini, biar nggak ngebayangin gambar panah tadi, di set ketiga ini atau penjelasan lebih detailnya, kita bahas ringkasannya aja pakai bahasa sehari-hari ya. Poin pertama, siapa sih aktor pengguna itu? Ya gampangnya, pengguna itu adalah orang yang mengakses website atau aksi utama mereka cuma satu, yaitu membuka halaman melalui browser. Satu hal yang digarisbawahi, pengguna itu nggak pernah berinteraksi langsung sama codingan yang ribet. Mereka nggak peduli kita error atau berantakan. Mereka cuma berinteraksi dengan hasil akhirnya, yaitu tampilan UI-nya.
Terus masuk ke poin kedua, browser. Contoh nyatanya kayak Chrome, Edge, atau Firefox. Ibaratnya browser ini tuh kayak koki di restoran. Fungsi utamanya adalah menerjemahkan bahan mentah, yakni HTML, CSS, dan JavaScript, terus dimasak menjadi tampilan visual yang enak dilihat mata. Alurnya di diagram tadi jelas. Browser meminta request atau pesanan dari pengguna, lalu mengirim pesanan itu ke file HTML dan akhirnya menghidangkan atau menampilkan hasil-hasil akhir UI-nya. Nah, poin terakhir, poin ketiga, kita bahas isi dapurnya, yaitu lapisan front end ini adalah kode-kode yang ditulis secara langsung sama developer. Fondasi utamanya di huruf A. HTML ini struktur dasar halaman web, ibarat kerangka tulang, karena cuma kerangka dan kodenya ya basic banget. Contohnya kalau mau bikin tombol, kodenya cuma button class, bikin primary, klik button, kerangkanya doang yang berfungsi. Biar kerangka tulang itu punya kulit dan baju yang bagus, butuh huruf B, yaitu Bootstrap CSS. Ini bagian Bootstrap yang berfungsi mengatur tampilan. Dalamnya udah berisi styling, siap pakai, dan kelas pendukung kayak container, raw, btn, dan lain-lain. Terakhir, biar manusia bisa jadi gerak dan hidup, butuh huruf C, yaitu Bootstrap JavaScript. JS ini digunakan untuk ngebuat fitur yang interaktif. Contoh fiturnya kayak menu drop down yang kalau diklik bisa mengubah merotol ke bawah, atau modal pop up yang muncul di layar, dan juga ke carousel buat gambar yang bisa digeser-geser. Biasanya kumpulan fitur JS ini udah disiapin sama Bootstrap dalam satu paket file bernama. Nah, kolaborasi dari 3 elemen HTML, CSS, dan JS inilah yang buat Bootstrap bisa nampilin website e-commerce yang sangat keren. Sekarang untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang Bootstrap Core, aset, dan alur kerja dalam framework Bootstrap. Yang keempat, kita masuk ke Bootstrap Core atau inti framework. Bootstrap juga disebut sebagai mesin utama karena mengendalikan berbagai fitur penting yang digunakan untuk membangun tampilan website. Yang pertama adalah komponen UI, yaitu elemen siap pakai seperti button, navbar, dan card. Dengan adanya komponen ini, developer tidak perlu membuat desain dari nol, sehingga proses pembuatan website menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya pada grid system, yaitu sistem layout berbasis baris dan kolom. Grid ini digunakan untuk mengatur posisi elemen di halaman agar tersusun rapi dan responsif. Contohnya dengan menggunakan kelas row dan kolom seek, kita bisa membagi tampilan menjadi 2 kolom. Grid system ini sangat penting karena memungkinkan tampilan website menyesuaikan dengan berbagai pukulan layar, seperti desktop maupun mobile. Kemudian pada utility class, yaitu kelas kecil yang digunakan untuk styling cepat seperti MT3 untuk margin dan text center untuk meratakan teks. Utility class ini membantu developer tanpa perlu menulis CSS manual, sehingga lebih praktis dan cepat. Selanjutnya kita masuk pada bagian aset. Aset ini adalah file yang digunakan untuk browser untuk menampilkan website. Yang pertama adalah bootstrap.min.css yang berisi seluruh styling Bootstrap seperti warna, layout, dan spacing. Yang kedua adalah bootstrap bundle.js yang berisi JavaScript serta dependensi seperti popper, dan file ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur interaktif seperti dropdown, modal, dan navbar toggle. Terakhir kita bahas alur kerja atau flow dari Bootstrap.
Proses ini dimulai dari pengguna yang mengakses website melalui browser, kemudian browser akan membaca file HTML sebagai struktur halaman. Setelah itu, HTML akan terhubung dengan Bootstrap, CSS, dan JavaScript untuk menambahkan styling dan interaksi. Bootstrap CSS akan memproses kelas yang digunakan dan menerapkan ke komponen UI, grid, dan utility. Sementara itu, Bootstrap JavaScript akan mengaktifkan fitur interaksi. Hasilnya, CSS akan menampilkan tampilan UI dan JavaScript memberikan interaksi, sehingga website dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Bootstrap bekerja dengan menggabungkan HTML, CSS, dan JavaScript untuk menghasilkan tampilan website yang cepat, responsif, dan interaktif. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan arsitektur dari Tailwind CSS yang menunjukkan bagaimana proses dari kode hingga menjadi tampilan browser. Proses dimulai dari pengguna yang mengakses website melalui browser, kemudian browser membaca file HTML sebagai struktur utama halaman. Dari dalam HTML, kita menggunakan kelas utility dari Tailwind seperti untuk mengatur layout, warna, dan spacing. Berbeda dengan Bootstrap, di Tailwind kita langsung menulis styling melalui kelas HTML. Selanjutnya, kelas-kelas tersebut tidak langsung menjadi tampilan, tetapi diproses oleh Tailwind Engine yang di dalamnya terdapat konfigurasi melalui file tailwind.config.js yang digunakan untuk mengatur desain seperti warna dan ukuran. Kemudian ada utility generator yang mengubah kelas menjadi CSS dan build tool seperti Fit atau CLI yang memproses semua menjadi file CSS akhir. Lalu hasil dari proses tersebut adalah file output.css yang berisi semua styling yang dibutuhkan. File ini kemudian dibaca oleh browser. Akhirnya, browser akan menampilkan tampilan UI berdasarkan HTML dan CSS yang sudah diproses tadi. Jadi, secara umum, alurnya adalah dari HTML dengan kelas Tailwind, diproses oleh Tailwind Engine, lalu menghasilkan CSS, dan ditampilkan ke browser sebagai UI. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan komponen utama dalam arsitektur Tailwind CSS, mulai dari pengguna hingga proses styling. Pertama adalah pengguna, yaitu orang yang mengakses website, dan proses ini dimulai ketika pengguna membuka halaman melalui browser. Selanjutnya adalah browser yang berfungsi sebagai tempat menampilkan website. Browser akan menerima file HTML dan CSS, kemudian memprosesnya menjadi tampilan antarmuka atau UI yang bisa dilihat oleh pengguna. Kemudian kita masuk ke bagian front end yang terdiri dari HTML dan Tailwind CSS. HTML digunakan sebagai struktur halaman, sedangkan Tailwind digunakan untuk styling melalui kelas utility. Contohnya seperti flag, text center, dan P4. Berbeda dengan Bootstrap, pada Tailwind kita tidak menggunakan komponen siap pakai, tetapi langsung menuliskan styling di dalam kelas HTML. Berikutnya adalah bagian Tailwind Engine yang merupakan proses utama di belakang layar. Yang pertama adalah konfigurasi, yaitu file tailwind.config.js ini yang digunakan untuk mengatur desain seperti warna, font, dan spacing sesuai kebutuhan. Kemudian ada utility generator yang berfungsi mengubah kelas Tailwind menjadi kode CSS. Misalnya, kelas text red 500 akan mengubah menjadi CSS yang mengatur warna teks menjadi merah. Terakhir ada build tool seperti Fit atau CLI. Bagian ini bertugas memproses seluruh file dan menghasilkan file CSS akhir. Selain itu, build tool juga melakukan optimasi dengan menghapus CSS yang tidak digunakan, sehingga ukuran file menjadi lebih ringan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, pada slide ini kita akan membahas diagram arsitektur dari Tailwind CSS, khususnya pada bagian aset dan alur kerjanya. Yang pertama adalah kita dapat melihat bagian aset, yaitu file output CSS. File ini merupakan hasil akhir dari proses yang dilakukan oleh Tailwind. Semua style yang kita butuhkan akan dikompilasi dan dikumpulkan ke dalam satu file ini. Artinya, kita nggak perlu lagi yang namanya menulis CSS secara manual satu persatu, karena kita cukup menggunakan class to class dari Tailwind langsung di dalam HTML. Kemudian, Tailwind akan secara otomatis menghasilkan CSS yang sesuai. Jadi, pendekatan ini memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah efisiensi, karena proses penulisan styling menjadi jauh lebih cepat. Yang kedua adalah konsistensi, karena kita menggunakan sistem class yang sudah terstruktur dengan baik. Selain itu, kita juga nggak perlu yang namanya bolak-balik lagi antara file HTML dan CSS, karena styling ini bisa langsung menulis di dalam elemen HTML itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bagian alur kerja atau flow dari Tailwind. Proses ini tuh dimulai ketika pengguna membuka website di browser. Jadi browser ini kemudian akan membaca file HTML yang sudah kita buat. Lalu di dalam HTML tersebut kita menggunakan berbagai kelas dari Tailwind. Misalnya untuk mengatur layout, warna, ukuran, margin, padding, dan lain sebagainya. Kemudian Tailwind Engine ini akan memproses semua kelas tersebut. Engine ini berfungsi untuk menerjemahkan kelas yang kita gunakan menjadi kode CSS yang sebenarnya. Jadi hasil dari proses ini adalah file output CSS yang berisi seluruh styling yang dibutuhkan oleh website. Setelah itu, browser akan menggunakan file CSS tersebut untuk menampilkan tampilan website. Dan pada akhirnya, pengguna ini dapat melihat user interface yang sudah jadi. Jadi jika disederhanakan, alurnya ini adalah seperti kita menulis HTML dengan class Tailwind. Kemudian, Tailwind memprosesnya menjadi CSS, dan browser akan menampilkan hasil akhirnya. Jadi konsep ini membuat proses pengembangan menjadi lebih cepat, lebih fleksibel, juga lebih mudah untuk dikelola atau di-maintain ke depannya. Jika kita lihat lebih dalam, Tailwind ini sebenarnya mengubah pola pikir kita dalam membuat desain. Biasanya ketika kita menggunakan CSS tradisional, kita membuat kelas sendiri seperti button, card, atau container, lalu mendefinisikan stylingnya di file CSS. Namun di Tailwind ini kita tidak lagi membuat kelas seperti itu. Sebaliknya, kita langsung menggunakan utility class seperti untuk mengatur warna, ukuran teks, margin, dan lain-lain langsung di HTML. Sebagai contoh ya, jika kita ingin membuat teks berwarna biru dengan ukuran besar, kita cukup menuliskan kelas seperti teks garis kurang blue garis kurang 500 dan teks garis XL. Dengan cara ini kita bisa melihat hasilnya tanpa harus berpindah ke file CSS. Selain itu, Tailwind ini juga sangat mendukung responsive design. Kita bisa dengan mudah mengatur tampilan untuk berbagai ukuran layar seperti mobile, tablet, dan desktop hanya dengan menambahkan versi kelas tertentu. Jadi hal ini sangat penting karena saat ini website yang harus bisa diakses dengan baik dan berbagai perangkat adalah dari sisi performa. Tailwind juga cukup efisien karena hanya kelas yang digunakan saja yang akan dimasukkan ke dalam file CSS. Maka ukuran file bisa menjadi lebih kecil. Ini berdampak pada kecepatan loading website yang lebih baik. Selain itu, dalam pengembangan tim, Tailwind ini juga membantu yang namanya menjaga konsistensi desain karena semua developer ini menggunakan sistem kelas yang sama. Oke, selanjutnya adalah kita melihat contoh implementasi menggunakan Bootstrap, yaitu tampilan shop homepage. Di bagian kiri ini kita dapat melihat preview tampilan website langsung di browser. Tampilan ini menggambarkan struktur dasar dari sebuah halaman toko online. Bagian pertama adalah navbar yang terletak di bagian paling atas. Navbar ini biasanya berisi menu navigasi seperti home, about, dan shop, serta icon seperti keranjang belanja. Di bagian bawah navbar terdapat bagian header atau hero section. Bagian ini berfungsi untuk menarik perhatian pengguna ketika pertama kali membuka website. Biasanya berisi judul seperti shop in style dan deskripsi singkat. Selanjutnya kita dapat melihat bagian utama, yaitu produk yang ditampilkan dalam bentuk card. Setiap card mewakili satu produk yang biasanya berisi gambar, nama produk, harga, dan tombol. Aksi seperti add to cart. Di sisi kanan slide ini dijelaskan bagaimana tampilan tersebut muncul di browser.
Jadi, ketika website langsung menampilkan navbar di bagian atas, kemudian header yang tampil menonjol, lalu diikuti oleh daftar produk yang tersusun rapi dalam bentuk card, Bootstrap sangat membantu dalam pembuatan tampilan seperti ini, karena sudah menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti navbar, card, dan grid system. Dengan Bootstrap, kita tidak perlu yang namanya membuat desain dari awal, cukup menggunakan kelas yang sudah tersedia untuk membangun layout yang rapi dan responsif. Jika kita bandingkan dengan Tailwind, pendekatannya itu cukup berbeda. Jadi, Bootstrap ini lebih berfokus pada penggunaan komponen yang sudah jadi, sehingga untuk pengembangan yang cepat. Namun, kekurangannya, jadi dia punya kekurangannya guys. Dihasilkan itu cenderung mirip antara satu website dengan yang lain. Sedangkan Tailwind ini memberikan kebebasan lebih dalam mendesain, sehingga kita bisa membuat tampilan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan kita. Selain itu, dalam pengembangan web, pemilihan antara Tailwind dan Bootstrap biasanya disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Untuk proyek yang membutuhkan kecepatan dan kemudian membutuhkan Bootstrap sering menjadi pilihan karena sudah menyediakan banyak komponen siap pakai. Sementara itu, Tailwind lebih cocok digunakan jika kita ingin membuat desain yang lebih fleksibel dan unik. Dengan utility class yang dimiliki, kita bisa mengatur tampilan secara lebih detail sesuai kebutuhan tanpa bergantung pada komponen bawaan. Dari sisi penggunaan, Bootstrap ini cenderung lebih mudah dipelajari oleh pemula karena strukturnya sudah jelas, sedangkan Tailwind mungkin membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi, tetapi setelah terbiasa, justru bisa mempercepat proses pengembangan. Dan itu, kedua framework ini juga memiliki kelebihan masing-masing dalam hal efisiensi dan konsistensinya mereka masing-masing. Tailwind ini membantu menjaga konsistensi desain melalui sistem kelas yang terstruktur, sedangkan Bootstrap membantu mempercepat pembuatan tampilan dengan desain yang sudah terstandarisasi. Oke, baik, saya akan melanjutkan slide 9 dan 10. Navbar adalah menu navigasi utama pada website yang dibuat menggunakan Bootstrap. Pada source code, navbar menggunakan nav, kelas, navbar, navbar expand, lg, navbar light, bg light, yang membuat tampilan menjadi responsif. Menu akan tampil horizontal di layar besar dan berubah menjadi tombol tanda kurung di layar yang kecil. Navbar terdiri dari navbar brand sebagai identitas website serta navbar nav yang berisi menu seperti home, about, dan home. Terdapat juga fitur drop down untuk submenu. Di bagian kanan terdapat tombol cart dengan badge yang menampilkan jumlah item. Pada browser, navbar tampil sebagai menu horizontal yang rapi dan digunakan dan membantu pengguna berpindah halaman dengan cepat. Kelas navbar expand lg membuat navbar responsif tampil horizontal di layar besar, berubah tombol hamburger di layar kecil. Kelas navbar light, bg light, mengatur warna navbar menjadi terang, background putih atau abu-abu muda. Navbar brand digunakan untuk logo atau nama website, biasanya ada di sebelah kiri. Navbar nav dan nav item digunakan untuk menyusun menu navigasi seperti home, about, dan shop. Drop down menu memungkinkan submenu ditampilkan saat diklik atau hover. Tombol cart di kanan menggunakan btn, outin, dan drag. Itu adalah tombol dengan border. Badge untuk menampilkan jumlah item, misalnya jumlah barang di keranjang. Navbar ini membantu pengguna untuk navigasi cepat ke berbagai halaman dalam website. Intinya, navbar itu berfungsi sebagai
navigasi utama yang selalu terlihat dan sangat mudah diakses. Selanjutnya slide 10 yaitu header. Header adalah bagian utama di bagian atas halaman yang dibuat menggunakan Bootstrap. Pada source kode header kelas sama dengan bg strip dark py strip 5 digunakan untuk memberikan background gelap dan jarak dalam kurung padding agar tampilan lebih lega. Di dalamnya terdapat constraint dengan teks yang diposisikan tengah menggunakan text center. Judul menggunakan kelas display strip 4 face strip bold sehingga terlihat besar dan tebal. Sedangkan deskripsi menggunakan kelas lead agar tampak lebih ringan dan elegan. Pada browser, header tampil sebagai bagian pembuka dalam kurung hero section dengan teks besar di tengahnya memberikan kesan pertama yang menarik dan desain yang rapi. Selain penjelasan yang sudah ada, kamu bisa menambahkan menggunakan header menggunakan kelas drag untuk memberikan latar gelap yang membantu kontras dengan teks putih, teks white. Kelas PY strip 5 memberikan padding vertikal sehingga header terlihat lebih lega dan tidak terlalu sempit. Pengguna text center membuat sebuah konten berada di tengah secara horizontal. Teks H1 dengan kelas display min 4 VY strip bold berfungsi untuk membuat judul besar dan tebal menarik perhatian pengguna. Paragraf dengan kelas digunakan untuk teks deskripsi terlihat lebih ringan dan elegan dibanding teks biasa. Struktur ini digunakan sebagai hero section atau bagian membuka halaman website. Pada intinya, header ini berfungsi sebagai first impression pengguna saat membuka halaman. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai Bootstrap section, yang dimana ini adalah bagian utama dari halaman toko, yaitu katalog produk. Sebelum masuk ke kode, mari kita perhatikan gambar yang ada di tengah slide ini, yaitu hasil tampilan di browser. Di situ, kita bisa melihat ada 4 buah produk yang ditampilkan secara berdampingan. Setiap produk dibungkus dalam sebuah kotak yang kita sebut sebagai card atau kartu. Anda bisa melihat ada produk bernama Fancy Product, Special Item, Sale Item, dan Popular Item. Tampilannya sangat rapi, seragam, dan ada detail-detail kecil seperti tombol, harga yang dicoret, hingga rating bintang. Disebutkan bahwa section ini dibuat menggunakan sistem pembagian row, baris, dan kolom dari Bootstrap untuk membuat grid. Nantinya, bentuk card ini akan tersusun rapi dan otomatis responsif. Artinya, jika website ini dibuka di handphone, kolomnya akan otomatis menyusut, tidak lagi 4 menyamping. Sekarang, mari kita bedah source kodenya satu persatu. Kita mulai dari potongan gambar source kode yang berada di kiri atas. Pada baris paling atas, Anda bisa melihat ada kelas PY5. Ini adalah utilitas untuk memberikan jarak atau padding atas, bawah, pada keseluruhan area produk. Di bawahnya, terdapat elemen inti dari sistem grid Bootstrap, yaitu kelas row, yang diikuti oleh row calls to, row calls MD3, row calls XL4. Baris kode inilah otak dari responsivitas website ini. Kode ini menginstruksikan browser bahwa pada layar ekstra besar, tampilan 4 kolom, atau dalam kurung XL-4. Pada ukuran tablet tampilan 3 kolom, atau MD strip 3,
dan pada layar kecil tampilan 2 kolom. Semua dibungkus dengan justify, content, center agar posisinya selalu di tengah. Di dalam baris tersebut, mulailah kita membangun kartu produk yang pertama, yaitu fancy produk. Kita menggunakan div class card H100 atau biasa disebut kelas H100. Ini sangat penting agar tinggi semua kartu sama rata. Walaupun panjang teks nama produknya berbeda-beda, selanjutnya ada teks IMG atau biasa disebut dengan image dengan kelas card IMG top untuk memanggil gambar dummy. Di bawahnya ada card body yang berisi judul produk di dalam tag atau H5 dengan ketebalan teks FB bolder. Terakhir, di bagian bawah kartu ada tombol view options yang dibungkus di dalam card footer. Footer ini diberi latar belakang transparan dan dihilangkan garis batas atasnya menggunakan border top 0 agar menyatu dengan body kartu. Ini adalah kode untuk kartu produk yang kedua, yaitu special item. Strukturnya hampir mirip dengan kartu pertama, namun ada beberapa elemen tambahan yang menarik untuk dibahas. Pertama, jika Anda perhatikan kode di baris kedua pada potongan gambar ini, terdapat elemen div dengan kelas beige, BG dark, text white, position absolute. Kode inilah yang memunculkan label hitam bertuliskan cell pada ujung kanan atas gambar dengan position absolute. Kita bisa mengatur properti top dan right sebesar 0,5 rem, sehingga posisinya presisi mengambang di atas gambar. Kedua, di bagian detail produk, ada penambahan rating bintang. Di dalam kodenya, hal ini dibuat menggunakan div class deflect justify content center yang memuat sekumpulan icon bintang dari Bootstrap icon, yaitu kelas di star fill yang diberi warna kuning peringatan melalui kelas atau text warning. Ketiga, pada bagian harga, terdapat penggunaan tag span dengan kelas text, nude, text, decoration, line, true. Ini adalah cara Bootstrap membuat efek harga lama yang dicoret menjadi abu-abu pudar sebelum menampilkan harga diskon yang baru. Sangat fungsional dan hanya mengandalkan kelas bawaan tanpa CSS tambahan. Sekarang, kita bergerak ke arsitektur paling dasar dari halaman website, yaitu Bootstrap footer. Yang bisa Anda lihat di slide ini. Mari kita lihat gambar visualnya terlebih dahulu yang ada di bagian tengah slide. Tampilannya sangat clean dan elegan, berupa blok persegi panjang berwarna abu-abu sangat gelap dengan satu baris teks kecil berwarna putih di tengah bertuliskan Copyright Your Website 2023. Footer ini memberikan closure atau penutup visual yang tegas bagi pengunjung yang men-scroll hingga ke bawah layar. Penjelasan di kotak teks sebelah kanan mengonfirmasi hal ini, bahwa di sana menjelaskan bahwa footer ini berfungsi sebagai penutup dengan background gelap dan teks yang diatur posisinya di tengah. Bagaimana cara mewujudkan tampilan elegan tersebut? Mari kita lihat potongan gambar source code di bagian bawah slide. Walaupun tampilannya tegas, baris kodenya ternyata sangat singkat. Ini adalah kekuatan dari Bootstrap. Pembungkus utamanya menggunakan tag semantik atau footer. Di dalamnya langsung disematkan kelas PY5 BG dark. PY5 memberikan ruang kosong atau padding di atas dan bawah elemen agar teks tidak terjepit. Sedangkan BG dark menyulap latar belakang menjadi warna gelap seketika. Di dalamnya terdapat sebuah kontainer agar sejajar dengan batas konten di atasnya. Untuk memunculkan teksnya, ditemukan tag paragraf P dengan serangkaian utilitas untuk mereset margin, text center agar letaknya simetris di tengah, dan text white agar warnanya kontras dengan background. Dari pembedahan gambar per gambar pada kedua slide tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa arsitektur Bootstrap sangat mengandalkan sistem class utility yang disematkan langsung pada struktur HTML.
Pendekatan ini membuat proses penulisan kode atau development menjadi sangat terstruktur, cepat, namun tetap menghasilkan antarmuka yang profesional dan responsif di berbagai perangkat. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide ke-13. Tailwind Nordic. Di slide ini, kita melihat hasil akhir dari website yang dibuat menggunakan Tailwind CSS dengan tema Nordic. Tampilan ini adalah apa yang nantinya dilihat langsung oleh pengguna di browser. Pertama, di bagian paling atas terdapat navbar atau menu navigasi. Seperti ini. Navbar ini berisi menu seperti Show dan About, serta logo di bagian tengah, dan ikon seperti User dan Card di sisi kanan. Navbar ini penting karena menjadi akses utama pengguna untuk berpindah halaman. Selanjutnya, di bawah navbar terdapat banner atau header slider. Seperti ini. Pada contoh ini, kita bisa melihat gambar utama berupa produk, yaitu Stripy Zigzag Jigsaw Pillow and Duvet Set. Banner ini dibuat dalam bentuk slider, artinya gambar bisa berganti secara otomatis atau melalui kontrol panah. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pengguna saat pertama kali membuka website. Kemudian di bagian berikutnya terdapat produk yang ditampilkan dalam bentuk grid. Grid ini menampilkan beberapa item sekaligus dalam susunan rapi seperti kartu atau card. Seperti ini ya guys. Dengan tampilan grid, pengguna bisa dengan mudah melihat banyak produk dalam satu layar tanpa harus scroll terlalu jauh. Di bagian bawah website biasanya terdapat section About dan footer. Section About digunakan untuk memberikan informasi tentang website atau brand tersebut. Sedangkan footer biasanya berisi informasi tambahan seperti kontak, sosial media, atau copyright. Jadi, secara keseluruhan, slide ini menunjukkan struktur utama website, yaitu mulai dari navbar di atas, kemudian banner, lalu produk dalam bentuk grid, dan terakhir bagian bawah seperti about dan footer. Semua ini dirancang agar user experience menjadi lebih nyaman, mudah dipahami, dan menarik secara visual. Kemudian slide 14, Tailwind Navbar atau search code. Pada slide 14 ini, kita masuk ke bagian search code dari navbar, yang tadi kita lihat tampilannya di browser. Navbar ini dibuat menggunakan Tailwind CSS dengan memanfaatkan beberapa kelas utama seperti flag, container, and justify between. Pertama, kita bisa lihat bahwa navbar menggunakan flag box. Flag box ini berfungsi untuk mengatur layout secara horizontal, sehingga elemen seperti menu, logo, dan icon bisa sejajar dalam satu baris. Kemudian ada penggunaan kontainer yang berfungsi untuk membatasi lebar konten agar tetap rapi dan tidak terlalu melebar di layar besar. Di dalam navbar ini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu menu navigasi seperti shop dan about, logo di bagian tengah seperti ini. Yang ketiga, ikon seperti user dan card di sebelah kanan. User dan card. Selain itu ada juga fitur penting yaitu toggle untuk mobile.
Pada layar besar, navbar akan tampil sebagai menu horizontal. Namun ketika dibuka di layar kecil seperti smartphone, menu ini akan berubah menjadi ikon hamburger atau simbol garis 3. Saat ikon tersebut diklik, menu akan muncul dalam bentuk drop down atau vertical menu. Ini disebut sebagai responsive design, di mana tampilan menyesuaikan ukuran layar pengguna. Hal ini sangat penting karena saat ini banyak pengguna mengakses website melalui perangkat mobile. Jadi, kesimpulannya, navbar ini dibuat menggunakan flexbox untuk layout, menggunakan kontainer agar rapi, memiliki menu, logo, dan icon, serta sudah responsif untuk berbagai ukuran layar. Dengan Tailwind CSS, semua itu bisa dibuat lebih cepat karena kita hanya menggunakan class tanpa perlu menulis CSS manual terlalu banyak. Kemudian slide 15, Tailwind Header, source code. Pada slide 15 ini, kita membahas bagian header atau carousel slider yang ada di website. Browser ini berfungsi sebagai banner utama yang bisa menampilkan beberapa gambar secara bergantian. Seperti ini ya, teman-teman. Dari sisi source code, carousel ini dibuat menggunakan struktur seperti carousel container, carousel item, dan kontrol seperti radio, button, atau navigasi. Setiap slide dalam carousel memiliki gambar background yang berbeda. Gambar ini biasanya diatur menggunakan properti background image. Kemudian di dalam setiap slide terdapat konten seperti judul produk, deskripsi singkat, dan link seperti view produk. Untuk navigasi, carousel ini menggunakan kontrol panah atau indikator. Pengguna bisa mengklik panah kiri atau kanan untuk berpindah slide. Selain itu, pada beberapa implementasi juga bisa menggunakan radio button untuk mengatur slide. Nah, mana yang aktif dan mana yang tidak. Ini adalah teknik sederhana tanpa JavaScript. Hanya menggunakan HTML dan CSS. Di browser hasilnya dan akan terlihat seperti banner yang bisa berganti gambar, baik secara otomatis maupun manual. Fungsi utama dari carousel ini adalah pertama, menarik perhatian pengguna, kedua, menampilkan produk unggulan, ketiga, memberikan kesan visual yang lebih hidup. Dengan Tailwind CSS, kita bisa dengan mudah mengatur ukuran tinggi banner, posisi teks, background image, dan juga efek transisi. Jadi, header ini bukan hanya sekedar gambar, tapi merupakan bagian penting untuk meningkatkan daya tarik website dan pengalaman pengguna. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Tailwind CSS, kita bisa membangun tampilan website yang modern, responsif, dan terstruktur dengan lebih cepat. Mulai dari navbar, header, carousel, hingga grid produk. Semuanya bisa dibuat hanya dengan memanfaatkan class yang sudah disediakan. Jadi tidak perlu manual. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Putra Nugraha. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Tailwind Section Source Code. Jadi di halaman ini berfungsi sebagai menampilkan katalog produk dan informasi about secara visual agar lebih menarik bagi pengguna. Logika teknikal berbeda dengan pendekatan komponen base pada Bootstrap. Pada source code ini kita menggunakan sistem grid berbasis utility class dengan mengatur properti seperti flex dan lebar W1/3. Kita dapat memastikan item produk tersusun secara konsisten dalam kolom yang rapi. Hasil akhir di browser, konten akan tampil sebagai
daftar produk yang terstruktur dengan rapi, di mana bagian deskripsi produk berada tepat di bawah masing-masing item, memberikan pengalaman navigasi yang intuitif bagi pengguna. Selanjutnya, kita ke Tailwind Footer source code. Footer tersebut adalah bagian penutup website yang dibuat dengan Tailwind CSS. Fungsi utama footer berfungsi sebagai elemen penutup. Logika teknikal dalam source code, kita memanfaatkan flexbox dan kontainer untuk mengontrol tata letak atau layout. Metode ini memungkinkan kita untuk menyisipkan informasi about di satu sisi dan icon sosial media di sisi lainnya, dengan kontrol spacing yang sangat presisi. Hasil akhir, pada tampilan browser, elemen-elemen ini tersaji dengan sangat rapi dan simetris. Di bagian paling bawah halaman memberikan kesan desain yang bersih dan profesional bagi pengunjung situs. Demikian penjelasan mengenai implementasi komponen section, produk, dan footer dalam project Nordic menggunakan Tailwind CSS. Sebagai simpulan, penggunaan Tailwind CSS memungkinkan kita untuk menulis styling langsung di halaman HTML melalui utility classes, yang terbukti jauh lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Keunggulan ini memungkinkan kontrol penuh atas responsive design, sehingga perangkat mobile maupun desktop mampu berjalan dengan maksimal. Kami menyadari bahwa dalam setiap pengembangan selalu ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.